warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya Nursiani. Saya Holik Hairudin. Saya Rosalina Borginting. Saya Rika Wulandara. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ros. Selamat siang Bu Nur. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau melakukan observasi sebelum mengamati Ibu nanti melakukan coaching dengan coaching Ibu. Baik, bisa saya tanya-tanya Ibu? Boleh Bu. Baik Bu Ros, sebelum memulai coaching ini ada beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang pertama itu prinsip seorang coach. Ada kemitraan atau Ibu melayani coaching Ibu setara dengan Ibu, tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah proses kreatif selama berjalannya coaching nanti dan memaksimalkan potensi coaching. Dan yang kedua, sebelumnya ada juga kompetensi inti yaitu kehadiran penuh atau prinsip. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan menggunakan rasa dan mendengarkan aktif. Berikutnya adalah menerapkan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ya. Bagaimana Bu? Bisa dipahami ya? Baik Bu, sudah saya paham. Pertanyaan sebelum memulai boleh ya Bu ya? Boleh. Kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam proses percakapan nanti, saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh baik, luar biasa. Dari kedua kompetensi ini, kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah bagian yang mana Bu? Saya akan mengembangkan di bagian mendengarkan dengan aktif, dengan tujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya agar menemukan solusi dari persoalan yang boleh dia hadapi. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Terakhir ya Bu ya, masih boleh ya? Boleh Bu. Boleh. Indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti apa saja Bu? Dengan proses yang pertama, dengan menerapkan pertanyaan itu melalui alur tirta Bu. Iya. Dan yang kedua, saya nanti akan dapat menggali ide-ide yang bermanfaat dari coach saya untuk boleh menangani permasalahan yang akan dia hadapi. Oh iya, luar biasa sekali. Semoga berjalan lancar dengan coachingnya ya Bu. Baik, terima kasih, Cukup sampai Bu. sini. Selamat siang Bu. Selamat menjalankan coachingnya dengan coach Ibu. Ya, Silakan Ibu. terima kasih. Selamat sore Bu Ros. Selamat sore Bu Rika. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini Bu, saya ada sedikit permasalahan. Apakah Ibu ada waktu? Ada dong Bu, silahkan. Ibu mau cerita tentang apa? Jadi kan Bu, saya sudah mengajar kurang lebih 3 bulan. Di kelas tersebut ada satu siswa saya yang terlihat sangat pasif begitu Bu. Ketika pembelajaran kelompok pun siswa ini diam begitu. Lalu kadang termenung, kadang tertidur. Saya sudah mencoba untuk mengajak siswa ini untuk bersemangat, namun sepertinya usaha saya belum maksimal seperti itu Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu pada saat siswa Ibu itu berperilaku pasif pada saat pembelajaran Ibu yang Ibu ajarkan? Ya, saya melihat murid yang pasif tentunya yang pertama merasa khawatir. Saya khawatir sekaligus sedih, takut jika murid tersebut akan tertinggal dari teman-teman yang lain di kelas. Tapi apa sebenarnya yang ingin Ibu peroleh ketika ada siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran Ibu nantinya? Saya berharap ketika murid aktif di kelas, mereka memperoleh pengalaman yang positif seperti itu. Lalu dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka saat ada diskusi. Jadi sekarang Ibu sudah tahukah faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak itu
kok bisa pasif pada saat pembelajaran Ibu? Saya melihat ada beberapa faktor memang Bu yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri. Lalu faktor lain terdapat kemungkinan bahwa murid tidak tertarik dengan materi pembelajaran saya di kelas. Baik. Bagaimana kondisi belajar anak-anak Ibu itu di rumah? Apakah itu sudah Ibu cari tahu? Ya, ketika saya memanggil orang tua murid mengaku bahwa murid ini memang di malam hari tidak belajar, Bu, dan selalu bermain bersama teman-temannya. Oke, setelah Ibu gali informasi dari orang tua, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu para peserta didik ini boleh aktif di dalam pembelajaran Ibu nantinya? Saya harus berbicara dengan murid sepertinya ya, Bu, ya. Mengenai kendalanya dalam pembelajaran. Saya mungkin juga berencana untuk mengajak teman-teman di kelasnya untuk melibatkan si murid ini dalam diskusi. Oke, baik. Bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua tersebut? Nah ini Bu, saya akan memanggil orang tua, mungkin Bu akan melakukan penjadwalan rutin. Kalau perlu tiap bulan sepertinya ya Bu ya. Kalau perlu setiap bulan saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan belajar murid. Oke, baik. Siapa yang dapat Ibu libatkan di dalam rencana kegiatan Ibu ini? Rencananya saya harus berkolaborasi dengan guru BK ini, Bu. Nanti mengenai kesulitan belajar siswa, saya akan mengajak guru BK untuk berkolaborasi bersama saya. Tentunya teman-teman sekelas juga perlu diajak berkolaborasi ini. Oke, apa rencana yang akan Ibu lakukan kegiatan ini? Iya. Saya berencana minggu depan mungkin sudah bisa kita eksekusi. Oke, jadi tetap semangat Bu Rika. Tujuan Ibu sudah sangat mulia di dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran Ibu. Saya rasa rencana-rencana yang sudah Ibu susun semoga berjalan dengan lancar dan didukung oleh setiap orang-orang yang dilibatkan. Semangat ya Bu Rika ya. Semangat Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Baik Bu Rosa, luar biasa sekali proses coachingnya ya. Setelah ini boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Boleh Bu. Oke. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan tentang proses coaching tadi adalah apa yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi. Jadi kegiatan proses coaching tadi saya sudah melakukan semua prinsip-prinsip coaching yang seharusnya dilaksanakan dalam setiap prosesnya, seperti kemitraan, melakukan prosesnya dengan kreatif untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya sendiri. Untuk intinya saya berusaha tetap boleh mendengarkan dengan sepenuhnya terhadap apa yang dialami oleh coach saya dengan permasalahan peserta didik yang kurang aktif di dalam ruangan pembelajarannya, dan saya tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna untuk boleh memancing atau memberikan ekspresi daripada coach saya untuk menargetkan apa yang akan dia laksanakan. Dan yang pastinya saya sudah menerapkan alur tirta di dalam konsep proses coaching ini Bu. Luar biasa sekali Bu Ros. Sesuai dengan yang ada di penilaian saya, Ibu sudah melakukan kemitraan terhadap coaching Ibu dengan menganggap setara dengan Ibu. Jadi coaching Ibu bisa leluasa meluangkan segala unek-uneknya kepada Ibu dan bisa menemukan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang mau paling saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh pada saat berhadapan dengan coach saya Bu. Karena kan dengan kehadiran kita yang penuh, memperhatikan, mendengarkan dengan baik,
itu sebenarnya sudah sangat memberikan keleluasaan bagi Koci untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan permasalahan di dalam proses pengajarannya. Wis, luar biasa sekali Bu Rosa, sesuai dengan yang ada di rubrik penilaian saya. Mudah-mudahan ini bukan hanya ada di rubrik penilaian saja ya Bu, Ibu bersikap seperti ini. Kedepannya harapan saya kita semua ini bisa menjadi coach yang baik bagi coach-coach kita kedepannya, dan semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di sekitar sekolah kita ataupun dimanapun kita berada. Baik Bu Rosa, cukup sampai di sini saja. Saya akhiri ya Bu ya. Selamat siang Ibu Rosa. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Rosa.